Mio yang gue buat root race diameternya 68 mm dengan struknya 70 mm. Nah, ini Mio ya, kapasitasnya 275 cc, diameter 74, struknya pendek cuma 63. Ini boringnya 78 ya, boring luarnya, liner luarnya ini 78, ini struknya 74, pistonnya 74. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, sesuai judul langsung aja subscribe. Pertama-tama ambil siapkan HP kalian lalu cari aplikasi Excel bawaan HP kalian seperti contoh saat ini aku menggunakan aplikasi WPS bawaan pada HP Xiaomi. Buka aplikasinya maka tampilannya akan seperti ini. cc atau cc artinya cubicle centimeter atau centimeter kubik adalah satuan volume dalam hal ini sebagai ukuran kapasitas mesin. Untuk menentukan cc mesin setidaknya kita memerlukan dua buah data yaitu diameter piston dan langkah torak. Pada saat ini kita ambil sampel data yang sudah ada yaitu data motor standar terlebih dahulu agar data kita valid. Aku ambil contoh data pada PKB Mio standar 113 cc dengan boring piston 50 mm dan langkah torak 57,8 mm. Maka kita punya 4 jenis data. Data pertama yaitu nama project atau tipe mesin, kita masukkan nama Mio standar. Data kedua yaitu boring atau diameter piston, kita isi dengan angka 50. Data ketiga yaitu nilai stroke atau panjang langkah torak, kita isi sesuai data yaitu 57,8. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan koma pada Excel dituliskan dengan tanda titik sehingga ditulis 57.8. Dan pada data keempat inilah yang sedang kita cari yaitu nilai cc yang diambil dari rumus volume silinder yaitu luas lingkaran permukaan piston dikali panjang langkah torak, di mana luas permukaan piston adalah pi dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran piston. Maka cara menghitung cc kali ini dimulai dengan pengembangan data diameter boring piston menjadi nilai jari-jari atau R piston, lalu menjadi nilai R kuadrat, lalu menjadi nilai luas permukaan boring piston atau pi R kuadrat, barulah bisa dikalikan dengan nilai langkah torak dan menjadi nilai volume. Oke guys, walaupun kita sudah tahu 113 cc karena tertulis di BPKB, namun kita skip dulu data keempat, pura-puranya tidak tahu. Oke guys, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengembangan data dari nilai diameter piston. Diameter boring jika nilainya dibagi 2 menjadi nilai jari-jari R. Kita ketik di kolom ini dengan tulisan jari-jari dengan satuan milimeter, dan untuk nilainya kita ketik sama dengan nilai boring tab 2 lalu enter. Nah inilah dia nilai jari-jari lingkaran permukaan piston. Kita lanjut mengisi nilai R kuadrat, langsung aja kita ketik di sebelahnya R kuadrat satuan milimeter kuadrat dengan nilainya yaitu sama dengan nilai jari-jari dikali nilai jari-jari, dan inilah R kuadrat. Lanjut guys mengisi luas permukaan piston yaitu I kali R kuadrat, kita tulis luas satuan milimeter kuadrat dan nilainya adalah nilai pi yaitu sama dengan 3,14 dikali nilai R kuadrat lalu enter. Nah inilah luasnya guys. Dari luas inilah bisa kita isi nilai volume. Kita tulis dulu volume atau juga luas dikali panjang, dan untuk nilainya adalah sama dengan nilai luas dikali nilai panjang langkah torak lalu enter. Nah inilah dia guys nilai volume atau cc tapi dalam skala milimeter kubik. Untuk merubah milimeter kubik menjadi sentimeter kubik maka nilainya dibagi 1000. Langsung aja kita tulis cc satuannya sentimeter kubik atau pangkat 3, dan nilainya adalah sama dengan nilai volume dibagi 1000 lalu enter. Dan inilah dia cc nya guys, seperti kita lihat 113, dibulatkan menjadi 113 cc. Oke guys, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengembangan data dari nilai diameter piston. Oke lanjut bosku. Sekarang kita sudah memiliki satu jalur data yang utuh, tinggal memperbaiki bentuk tampilannya saja bosku. Dari satu jalur data ini kita perbanyak dengan cara kopas. Kita sort terlebih dahulu satu baris, lalu kita copy, lalu kita gandakan menjadi beberapa baris sekitar 6-10 baris bebas bosku. Agar lebih praktis lagi dalam penggunaan, sebaiknya kolom cc kita pindahkan pada kolom data keempat. Satu kolom ini bisa kita pindahkan dengan cara cut paste.
Terlebih dahulu kita sisipkan kolom kosong pada kolom data keempat, kita sort kolomnya lalu masukkan kolom baru. Lalu kita sort kolom data CC, lalu kita pindahkan ke kolom D. Agar lebih simpel lagi, kita pisahkan data konfigurasi dari data utama dengan cara menyisipkan kolom kosong sebagai pembatas. Kita sort kolom jari-jari R lalu kita sisipkan kolom kosong di dekatnya. Setelah terbentuk beberapa baris, lalu kita hapus 3 kolom data utama agar tabel bisa digunakan kembali. Kita sort dulu 3 kolom data ini. Kemudian kita hapus isinya dan tabel bisa digunakan kembali. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi karena aku juga tidak ingin terlalu banyak bicara, maka cukuplah sudah penjelasan ini aku akhiri. Selamat mencoba.